Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena rahmatnya, karena nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh pagi hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah yang sudah kita lakukan. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambah semangat kita sehingga kita bisa terus beribadah kepadanya sampai kematian menjemput kita insyaallah. Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Ya, itu artinya tidak lama lagi insyaallah kita semua akan memasuki bulan Ramadan yang selalu kita tunggu kedatangannya setiap tahun. Karena dia bulan yang sangat istimewa. Ya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dan memborong semua kebaikan yang Allah sediakan di bulan Ramadan insyaallah. Tapi sebelum kita memasuki Ramadan, saya ingin menuntaskan, menyelesaikan tentang Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin bagi bapak dan ibu semua di sini sudah tidak ada masalah dengan Isra dan Mi'raj itu, ya, karena kita orang-orang mukmin itu sudah dilatih, ya, untuk mengimani apapun yang Allah atau Rasulnya informasikan kepada kita semua. Ya, terlepas dia kelihatan atau tidak, dia logis atau tidak, dia sesuai atau tidak sesuai dengan selera kita, tidak ada urusan. Kalau Allah dan Rasulnya yang menjelaskan, Allah dan Rasulnya yang menginformasikan, maka kita siap mengimaninya. Ya. Nah, kaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada dua hal besar yang perlu kita fahami. Yang pertama adalah eksistensi peristiwa itu. Ya. Kemudian yang kedua, pesannya apa? Ya. Nah, mungkin pada pagi hari ini kita akan sedikit mereview eksistensinya saja. Ya. Adapun pesan-pesannya kalau ada waktu nanti kita coba bahas, kalau tidak ya mungkin pada kesempatan yang lain. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua jamaah Al-Istiqomah sudah clear, ya, tidak ada lagi yang perlu diragukan dari peristiwa itu. Cuma persoalannya kadang-kadang kita kesulitan ketika ditanya untuk menjelaskan seperti apa peristiwa itu sebenarnya. Ya. Kalau di kita mungkin jamaah masjid utamanya tidak ada polemik tentang peristiwa itu, tapi di media sosial atau di luar sana itu peristiwa ini sering dijadikan sebagai media, sebagai sarana untuk
menumbuhkan keraguan-raguan ya di kalangan kaum muslimin terhadap Al-Quran atau terhadap agama Islam secara umum ya. Ini bagian dari gerakan besar pemurtadan ya. Biasanya pemurtadan itu orang-orang menggunakan dua pendekatan ya. Pertama, pendekatan at-tashkik, penanaman keraguan-raguan ya, agar kaum muslimin ragu dengan agamanya ya. Kalau dari Al-Quran itu sangat susah sekali dicari, karena Quran itu terlalu sempurna, nggak ada celahnya ya. Nah, satu-satunya yang mereka sering gunakan untuk menanamkan keraguan-raguan kaum muslimin terhadap agamanya melalui Al-Quran adalah peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya. Tapi yang banyak mereka ambil adalah dari Nabi SAW, dari kehidupan Nabi SAW. Apakah dari beliau menikah dengan banyak istri ya, atau kita kenal dengan poligami, atau ya beliau memimpin perang yang cukup banyak ya, sehingga beliau digambarkan sebagai orang yang haus darah ya. Dan tidak sedikit kaum muslimin yang kemudian termakan dengan itu ya. Nah, yang ini tidak boleh. Ketika kita sudah ragu saja sedikit dengan agama kita, maka batal iman kita secara keseluruhan ya. Karena yang Allah inginkan dari kita adalah sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian tidak ada sedikit pun keraguan terhadap Allah dan Rasulnya ya. Jadi ada sedikit saja keraguan, batal iman kita semuanya. Terus bagaimana dengan hal-hal yang kita belum mengerti di dalam Al-Quran ya. Nah, ini perlu ada hal yang mirip-mirip tapi berbeda. Kalau di dalam agama lain itu ya perintahnya imani saja, nah gitu ya. Kalau di dalam Islam imani dulu, beda nggak? Imani saja dengan imani dulu ya. Kalau imani saja ya selesai sudah, tidak perlu ada yang dipertanyakan. Tapi kalau di dalam Islam imani dulu kalau kita belum ngerti. Nah, setelah itu kita boleh tanya kenapa begini, kenapa begitu, gitu ya. Jadi ketika kita nanti misalnya membaca Al-Quran atau membaca hadis-hadis Nabi SAW, kemudian ada hal-hal yang kita belum paham ya, jangan kemudian nanti dulu lah, saya nggak mau beriman dulu karena saya belum paham. Nggak begitu caranya. Tapi imani dulu, setelah itu tanya sama ahlinya, ini kenapa begini, maksudnya apa ya. Karena kita ini kan manusia terbatas, kecerdasan kita terbatas, ilmu kita terbatas ya. Jadi banyak hal-hal yang dulu belum terbukti tapi sekarang terbukti gitu ya. Saya berikan contoh misalnya begini. Dulu 1400 tahun yang lalu Nabi SAW pernah bercerita kepada para sahabat, misalnya kaki kita ini dijilat oleh anjing ya, kan harus dicuci dengan air yang dicampur dengan tanah toh ya.
7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi yang 6 itu boleh air saja, yang 1 kalinya dicampur dengan tanah. Ya, kalau mau 7-7-nya dicampur dengan air tanah boleh tidak? Boleh, tapi minimal 1 kali. Ya, kalau kita cuci dengan air 20 kali tapi tanpa menggunakan campuran tanah, tetap dia najis, belum selesai. Ya, tapi saya pakai deterjen, Pak, pakai sabun yang mahal pula, gitu kan? Tetap belum selesai najisnya itu. Ya, harus dicampur dengan tanah, gitu. Ya. Pakai desinfektan, Pak, pakai alkohol gitu misalnya kan, enggak juga, tetap masih najis. Ya, dia harus dicuci 7 kali dan salah 1 kalinya itu dengan air yang dicampur dengan tanah. Ya, baru selesai itu, baru suci namanya. Ya, jadi beda antara bersih dengan suci. Kalau suci itu lebih kepada batin, kalau bersih itu lebih kepada fisik. Ya, tidak semua yang bersih itu suci dan tidak semua yang suci itu bersih. Ya, kalau kita mau berwudu tidak ada air, kan tayamum. Tayamum kan pakai debu toh. Muka kita jadi kotor apa jadi bersih? Kotor kan? Tapi secara batin kita suci, kita sudah boleh sholat. Ya, kita mandi, ya, mandi pakai sabun, pakai sampo, bersih toh, tapi kita belum wudu, suci tidak? Belum boleh sholat. Ya, nah jadi kembali tadi, dulu Nabi SAW pernah mengatakan pada para sahabat, kalau kakimu dijilat oleh anjing, maka cuci dia dengan air yang dicampur dengan tanah. Kira-kira para sahabat Nabi nanya dulu nggak? Ya Rasulullah, kenapa kok mesti dicampur dengan tanah? Saya nggak mau beriman dulu lah kalau belum ngerti gitu. Kan nggak begitu. Ya sudah, mereka terima saja, mereka imani saja dulu. Nah, urusan pembuktian nanti belakangan. Ya. Dan ternyata ini terbukti sekarang. Belum lama ada seorang ahli mikrobiologi, ya, yang dia sedang berjalan-jalan ke Mesir. Kemudian dia membaca artikel itu tentang suci dengan tanah tadi itu. Karena dia ahli mikrobiologi, maka dia buktikan. Setelah dia kembali, dicobanya itu ada kaca preparat kan, kalau kita mau menggunakan mikroskop itu kan ada kaca preparat tuh yang kotak-kotak kecil. Digilatinya itu ke anjing, ya, kemudian ada yang dicuci dengan air, ada yang dicuci dengan sabun, ada yang dicuci dengan air tanah. Nah, setelah itu dilihat lagi satu-satu. Ya, sebelumnya dilihat dulu tuh tanpa dicuci, ternyata di dalam liur anjing itu begitu banyak kuman-kuman, bakteri. Ya, kayak itu satu. Kemudian yang dicuci dengan tanah dan dicuci dengan sabun, dilihat lagi masih tersisa. Yang dicuci dengan air tanah sudah habis, gitu. Ya. Nah, secara teori saya belajar dulu itu. Ya, saya kan dulu sekolahnya kimia. Saya analis kimia ini, bukan ustadz ini. Bapak aja salah ngundang saya kemari. Saya ini sekolahnya kimia analis. Jadi kalau ada makanan, minuman, ini isinya apa aja itu kerjaan saya tuh. Ada berapa kalsium, berapa magnesium, berapa natrium gitu, itu kerjaan saya tuh. Ya, makanan misalnya, mau diperiksa ada berapa persen proteinnya, berapa karbohidratnya, itu kerjaan saya tuh. Ya, saya belajar ilmu itu. Saya juga belajar mikrobiologi juga. Ya, nah secara teori saya bisa membuktikan. Ya, kenapa harus dicampur dengan tanah itu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ambil tanah misalnya, kemudian dilarutkan di dalam air, terus diperiksa, ya, alatnya namanya AAS itu, Atomic Absorption
spektrofotometri, ya. Nanti kelihatan tuh di dalam tanah itu ada ion-ion logam namanya. Nah, ion logam itu kalau bertemu dengan protoplasma pada bakteri, hancur dia, pecah gitu, mati dia. Itulah kenapa mesti dicuci dengan air yang dicampur dengan tanah gitu. Ya, di clear ya. Jadi imani dulu. Ya, nanti pembuktiannya para ahli lah yang membuktikan itu. Gitu. Karena banyak hal-hal yang dulu belum terbukti, sekarang terbukti. Ya, atau sama sekali tidak ada manusia yang mampu membuktikannya. Ya. Misalnya di dalam surah At-Tur, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Ya, nah, kita ambil yang ayat ke-6-nya itu. Wal bahril masjur, demi laut yang di dalamnya ada api. Coba, gimana logikanya? Mungkin bapak-bapak ya, ada yang masih punya kebiasaan merokok misalnya. Ya, kalau rokok yang menyala itu saya celupkan ke dalam air ini, mati nggak kira-kira? Apinya mati nggak? Mati kan? Itu kan logikanya. Api ketemu air, mati apinya. Tetapi Allah katakan dalam Quran itu demi laut yang di dalamnya ada api. Ya, nah nanti bapak ibu pulang buka YouTube, ya, ketik api di dalam laut, nanti keluar tuh gambarnya, videonya itu ditemukan di Amerika Serikat. Gitu, logikanya di mana? Terus kalau gitu kita nggak imani gitu? Imani dulu, nanti pembuktian itu urusan para ahli. Ya, entah tahun berapa akan bisa dijelaskan. Banyak kan? Ya, di dalam Al-Quran lagi surah Al-Qamar misalnya, Allah menjelaskan bahwa bulan itu pernah terbelah. Ya, di dulu ada orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, wahai Muhammad, kalau engkau memang betul-betul Nabi, engkau memang betul-betul Rasul, coba belah itu bulan. Ya, kalau engkau bisa belah bulan, saya akan masuk Islam. Nah, kira-kira begitu. Ya, nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, bulan itu belah dua, kayak semangka dibelah dua gitu. Ya, nah, orang tuh udah lihat tuh. Nah, kemudian Allah kembalikan lagi. Ya, walaupun akhirnya dia juga nggak masuk Islam. Gitu. Ya. Nah, kemudian itu Allah abadikan dalam surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat datangnya hari kiamat dan bulan pun telah terbelah. Ya. Nah, kemudian kan dari para astronot tuh Amerika kan ada yang pergi ke bulan toh. Ada garis belahannya gitu. Ya. Bapak Ibu lihat di Google atau di YouTube itu ada garis belahannya. Ya. Gitu. Jadi ya tadi kita terbatas. Apa yang ada di Quran, apa yang ada di hadis, kita imani dulu. Nanti baru kita bertanya. Ya. Nah, begitu pula dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kalau di benak bapak dan ibu masih ada hal-hal yang mengganjal, ayo tumpahkan di sini. Kita bahas sama-sama. Ya, jangan sampai ada kita keluar masjid
masih menyisakan pertanyaan. Kenapa begini, kenapa begitu? Ribut kita di luar. Nah, tanya di sini. Ya. Nah, baik, kita mulai dari yang pertama. Pertanyaannya, benarkah peristiwa itu pernah terjadi? Ya. Pertanyaan kedua, terus siapa yang berangkat? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama fisiknya, bersama badannya, atau ruhnya saja, atau beliau bermimpi? Ya, nanti banyak lagi pertanyaan-pertanyaan di luar sana itu yang ya kalau kita tidak mencermati bisa-bisa ini membuat kita bingung dan ragu pada akhirnya. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, bahwa peristiwa itu pernah terjadi, kalau buat kita jelas karena dia ada di dalam Al-Quran. Pertanyaannya terus, bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW kan manusia toh? Ya, Nabi kita itu manusia, malaikat, atau jin, atau apa? Ya, kan Allah menciptakan kan cuman malaikat dari nur, ya toh? Allah ciptakan jin dari api, Allah ciptakan manusia dari tanah. Terus apa lagi makhluk Allah? Binatang, hewan, terus apa lagi? Ya kan? Benda-benda mati lainnya kan? Ini Nabi Muhammad ini termasuk kalangan apa? Manusia atau jin atau malaikat? Manusia toh? Ya. Allah perintahkan beliau untuk memberitahu kepada manusia bahwa beliau itu juga manusia. Itu dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Gimana bunyinya? Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan wahai Muhammad, beritahu kepada semua orang bahwa aku ini, beliau itu manusia juga seperti kita, sama bahannya nih, punya daging. Ya, beliau perlu makan, beliau perlu minum, beliau juga tidur, beliau juga sakit, ya, beliau juga menikah, beliau juga wafat, seperti kita semua juga nanti wafat. Sama, ya. Lah terus bagaimana mungkin kalau beliau manusia seperti kita fisiknya, terus bisa berjalan secepat itu? Itu nggak pecah, nggak ada sedikit pun tubuhnya yang terluka, tidak ada sedikit pun bajunya yang sobek rusak. Ini yang sering dilontarkan kepada kita, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita membaca ayat itu dengan teliti, kita akan mendapatkan begini, bahwa kata asro kan subhanalladzi asro, maha suci Allah yang sudah memberangkatkan. Ya, Bapak Ibu masih ingat tidak, waktu kita SMP dulu kita belajar bahasa Indonesia, ada jenis-jenis kata kerja, ada dua, ada kata kerja transitif, ada kata kerja intransitif. Masih ingat ya? Kata kerja transitif artinya apa? Kata kerja yang membutuhkan objek. Kata kerja intransitif, kata kerja yang tidak membutuhkan objek, ya. Misalnya saya contoh, saya naik ke atap. Udah sempurna belum kalimat itu? Saya naik ke atap. Siapa yang naik? Saya kan, jelas, tidak perlu ada yang dipertanyakan dari ucapan saya itu. Tapi kalau saya mengatakan saya menaikkan ke atap, wah, tanya orang, apa yang Bapak naikkan? Gitu toh? Nah, menaikkan itu kata kerja transitif, naik kata kerja intransitif. Saya berangkat haji. Yang berangkat siapa?
Saya kan selesai, sudah tidak ada yang perlu ditanya. Tapi kalau saya memberangkatkan haji, kan orang tanya, siapa yang Bapak berangkatkan? Kan gitu, ya. Nah, di dalam ayat itu Allah mengatakan Maha Suci Allah yang sudah memberangkatkan nabinya, hambanya. Ya. Jadi ini pekerjaannya siapa? Pekerjaan Allah, bukan pekerjaan Nabi. Ya. Berbeda dengan peristiwa hijrah. Kalau peristiwa hijrah itu Allah hanya kasih lampu hijau, wahai Rasulullah, sekarang saatnya engkau hijrah ke Madinah. Itu. Nah, adapun yang merancang perjalanan itu dari A sampai Z seluruhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Itu cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa merancang begitu perjalanan luar biasa dalam suasana tekanan yang luar biasa. Kan beliau mau dibunuh kan? Ya, tapi beliau bisa merancang semua perjalanan itu dengan begitu baiknya. Ya. Hanya ketika beliau berangkat bersama Abu Bakar, nggak lewat jalan yang biasa, lewat jalan yang lain. Ya misalnya ini contohnya, kalau kita mau ke Bandung kan, kalau sekarang kan umumnya lewat Cipularang toh. Ya. Nah, dalam peristiwa itu Nabi cari jalan yang lain, lewat Jonggol atau lewat Puncak gitu. Ya. Nah, terus supaya menghapus jejak Nabi itu ketika jalan itu Nabi perintahkan Asma putrinya Abu Bakar Siddiq untuk menggembala kambing, menghapus jejak. Tuh, ya. Terus Nabi singgah di gua apa? Kalau terima wahyu di gua Hira. Kalau waktu hijrah Nabi singgah di gua Sur, ya. Nah, gua Sur itu agak tinggi, agak ke bukit sedikit. Nah, Nabi perintahkan ya Asma binti Abu Bakar yang lagi hamil 8 bulan untuk mengirim makanan untuk makannya Nabi dan ayahnya, ya. Yang dicari itu perempuan yang hamil 8 bulan. Jadi kan perutnya gendut tuh, ya. Nah, kalau di bawah perutnya itu ditaruh makanan kan nggak ketahuan, gitu, ya. Jadi kalau orang yang lagi nggak hamil bawa makanan kan digendong, ditaruh sini ketahuan, kamu bawa makanan ya. Tapi kalau lagi hamil kan nggak ketahuan. Coba, itu semua Nabi yang rancang semuanya. Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di kamar Nabi toh? Ya, semua Nabi yang rancang. Ya. Nah, tapi berbeda dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu semuanya rancangan Allah. Nabi tidak ngapa-ngapain, cuma duduk manis. Gitu ya. Jadi peristiwa ini nih mirip sebuah film, sebuah sinetron. Ada yang membuat skenario, ada yang menjadi sutradara, ada yang menjadi pemeran. Ada pemeran utama, pemeran pembantu gitu ya kalau film kan. Nah, ini yang buat skenarionya Allah. Yang menjadi sutradara juga Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma menjadi pemeran utama. Yang semuanya sudah diatur oleh sang sutradara. Gitu. Jadi ini pekerjaan Allah. Nah, kalau Allah melakukan sesuatu, apa yang sulit, apa yang mustahil, gitu kan? Allah kan maha mampu, maha kuasa. Ya. Terus pertanyaan lagi muncul nih. Oke, Pak, kalau memang ini pekerjaan Allah, kenapa harus 1 malam? Ya kan? Kan Allah bisa 1 detik. Ya tidak? Kenapa 1 malam? Lama banget. Ya, Allahmu lelet gitu. Allahmu pekerjaannya lambat gitu. Ya. Ya. Nah, kenapa tidak 1 detik? Kalau buat Allah gampang saja, jangankan Allah, manusia saja bisa mindahin benda 1 detik.
Ya kan? Masih ingat gak kisah Nabi Sulaiman? Surah An-Naml itu ya. Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis kan? Ketika Nabi Sulaiman ini lagi rapat kabinet ya, kalau bahasa kitanya sekarang, ada satu yang tidak hadir, namanya burung hudhud, ya kan? Nabi Sulaiman, nanti kalau dia datang tidak membawa alasan yang benar, aku sembelih dia, gitu kira-kira ya. Enggak lama datang tuh burung hudhud, ya, cerita dia minta maaf datang terlambat. Ya, kenapa? Karena di perjalanan tadi saya menemukan ada satu kaum yang tidak menyembah Allah, dia menyembahnya benda-benda gitu, matahari, bulan, bintang gitu ya. Nah, terus akhirnya Nabi Sulaiman bikin surat ya kepada Ratu Balkis. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ya. Janganlah kamu merasa tinggi dan datanglah kepadaku dengan menyerahkan diri. Ya, terus surat itu dibahas tuh di kabinetnya Ratu Balkis. Ya, kumpul semua para menteri, kita dapat surat nih. Ya, suratnya dibacakan. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat ini dari Sulaiman dan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kemudian bagaimana pendapat kalian wahai para menteri? Ada menteri pertahanannya bilang gini, Menhan, udah kita lawan aja, kita punya kekuatan besar kok. Ya. Nah, terus Ratu Balkis bilang gini, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Kalau ada tentara masuk satu negeri, negeri kita rusak nanti dan penduduk kita akan jadi terhinakan. Ya. Nah, terus gimana? Nah, kita kasih hadiah aja dulu, tes. Sulaiman kita kasih hadiah. Ya. Dikiriminlah satu paket hadiah buat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan kaya banget, ya kan? Buat apa gini? Pulangin. Kirim sana, pulangin. Dipulangin itu hadiahnya. Ya. Nah, terus Nabi Sulaiman bilang lagi sama pasukannya itu, siapa di antara kalian yang mampu memindahkan singgasananya Bilqis ke sini? Kemudian qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya, ada yang hadir di situ dari kalangan jin namanya Ifrit. Ya. Kata Ifrit, aku sanggup mindahin kursinya Balkis itu sebelum kamu berdiri. Nah, coba Bapak lihat saya berdiri ini berapa lama? Ya, berapa lama? Ada 2 detik. 2 detik. Kira-kira gitu kan? Kata Ifrit, saya bisa pindahin kursinya 2 detik. Dulu kan belum ada jam kan, jadi pakainya gitu. Kemudian ada lagi di situ yang hadir. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ini manusia nih, manusia bukan jin. Tadi jin, ya. Ada orang yang dia punya ilmu dari kitab-kitab nabi-nabi sebelumnya, gitu ya. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaihi tarfuk. Aku bisa mindahin bangkunya, kursinya Bilqis sebelum kamu melek. Dari berkedip, dari merem terus melek, udah datang tuh kursinya. Ya. Mana lebih kan beda tipis tuh ya. Artinya itu real time. Saya bisa pindahin benda itu real time. Gitu. Manusia aja bisa. Ya kan? Apalagi Allah cuma mindahin benda dari satu sisi, itu terlalu mudah buat Allah. Cuma persoalannya nanti pada Nabi. Ya, kalau Allahnya nggak ada masalah, tapi Nabi akan jadi masalah karena dia manusia. Itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Gitu. Nah, terus bagaimana kok Nabi tidak hancur badannya berjalan begitu cepat gitu kan? Ya. Nah, sekarang kenapa kita ribut gitu? Nabi tidak hancur. Bukankah Nabi Muhammad SAW itu bukan orang yang pertama
melintasi jalan itu? Ya, kan juga sudah pernah ada orang yang melintasi jalan yang sama walaupun beda arah. Siapa? Nabi Adam. Saya mau tanya, Nabi Adam diciptakannya di mana? Di surga lah. Ya, kan Allah bilang kan, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Allah katakan, wahai Adam, tinggallah kamu berdua dengan istrimu di surga ini. Ya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah apa saja yang kamu inginkan di surga ini, silakan. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dekati pohon ini. Itu kan? Jadi beliau diciptakannya di mana? Di surga toh? Ya. Surga itu di mana letaknya? Tempatnya di mana? Surga udah ada belum? Sudah kan? Pernah dihuni oleh manusia namanya Adam dan istrinya toh? Ya. Surga itu di mana letaknya? Tempatnya di mana? Di Sidratul Muntaha. Ya. Di mana kita dapatkan itu? Dalam surah An-Najm. Ya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Ya, dan seterusnya. Nanti ayat ke-13 bunyinya begini. Ayat ini juga yang menjadi dalil peristiwa Mi'raj. Kalau peristiwa Isra itu cuma dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Ya. Nah, dalil peristiwa itu ada di surat Al-Isra ayat 1. Nah, sekarang Mi'rajnya itu ya dalilnya surat An-Najm ayat ke-13. Bunyinya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ya, sungguh dia telah melihatnya untuk kali yang lain. Nah, dia siapa? Nya siapa? Ya, coba perhatikan lagi. Sungguh dia pernah melihatnya. Dia siapa? Nya siapa? Dia di situ adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihatnya, nya di situ siapa? Nya di situ Jibril. Nabi pernah melihat Jibril dalam sosok yang aslinya. Ya, ketika Nabi berada di Sidratil Muntaha. Ya, jadi ayat itu menjelaskan bahwa Nabi pernah pergi ke Sidratil Muntaha dan dia melihat Jibril di sana. Ya. Nah, kemudian ayatnya begitu tadi lanjutannya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Di Sidratil Muntaha itu ada surga, tempat yang aman. Jadi saya tanya lagi, surga itu tempatnya di mana? Di Sidratul Muntaha. Gitu. Ya. Jadi surga itu bukan sesuatu yang belum ada. Sudah ada, sudah pernah dihuni dulu oleh Nabi Adam dan istrinya. Kalau surga nggak ada, ya terus Nabi Adam dulu tinggalnya di mana? Ya kan? Kan dia butuh tempat. Gitu toh? Ya. Nah, Nabi Adam kan diciptakan di sana toh? Terus kan Nabi Adam melanggar toh? Ya, makan buah yang dilarang oleh Allah. Karena itu kemudian Nabi Adam, istrinya dan iblis Allah turunkan ke bumi.
Hancur tidak Nabi Adam? Hah? Hancur tidak? Tidak kan? Terus kenapa giliran Nabi Muhammad? Kan cuman bedanya Nabi Adam dari Sidratil Muntaha ke bumi, Nabi Muhammad dari bumi ke Sidratil Muntaha. Kan sama rutenya itu. Ya, sama misalnya ya, saya pergi dari Depok ke Bandung kan lewat Cipularang. Ya, Pak RW pulang dari Bandung ke sini, kan sama jalanannya, ya kan? Nah, kenapa ketika Nabi Adam nggak hancur, kok orang nggak ribut? Ya, kenapa giliran Nabi Muhammad kok orang bertanya, nggak mungkin, nggak secepat itu nanti hancur? Ya, lagi-lagi ini adalah pekerjaan Allah, Allah yang mengatur semuanya. Ya, peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan Allah yang Jibril jemput kekasihku itu. Semuanya sudah Allah siapkan. Ya, jadi tamu Allah Nabi Muhammad waktu itu. Semua akomodasi semua Allah siapkan. Ya. Gitu. Kita juga gitu, misalnya ada di antara jamaah nih yang diundang oleh Raja Salman pergi haji gitu kan. Ya, undangan khusus. Kan pasti disediakan semuanya, semua akomodasi. Nah, begitu juga peristiwa ini. Jadi jangan mau kita dibawa-bawa Nabi Muhammad berangkat. Bukan Nabi Muhammad berangkat, Nabi Muhammad diberangkatkan. Kalau ayat itu mengatakan begini misalnya, saraitu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aku berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ah, itu salah itu. Itu bertabrakan dengan surat Al-Kahfi ayat terakhir tadi itu. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Itu bertabrakan. Tapi di situ mengatakan Allah memberangkatkan beliau. Gitu. Ya. Clear sampai di sini? Clear ya? Oke. Nah, kita masuk pertanyaan kedua. Ya, terus yang berangkat siapa? Nabi bersama fisiknya kah tadi? Masih menyisakan tuh. Kalau bersama fisiknya hancur mestinya. Kita udah jawab kan? Nabi Adam nggak hancur. Nah, terus kalau atau yang kedua ruhnya saja. Kalau ruh mungkin, ya kan? Ya. Atau mimpinya saja. Ya. Kenapa mimpi? Ini tiga pendapat ini punya alasan, ya, punya dalil. Yang pertama, orang yang mengatakan Nabi berangkat itu mimpi, fisiknya tidak ikut. Ya. Nah, tadi kalau fisik pasti hancur, gitu kan? Nah, itu yang agak aman dikit mimpi. Ya, kenapa mimpi? Karena mimpi seorang rasul itu adalah wahyu. Ya kan? Ingat kisah Nabi Ibrahim waktu Allah perintahkan nyembelih putranya Ismail, lewat apa perintahnya? Mimpi toh? Ya. Kisah Nabi Yusuf melihat matahari, bulan dan 11 bintang bersujud kepadanya. Melalui apa? Mimpi kan? Beliau cerita kepada ayahnya. Ya. Itu. Jadi mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Yang kedua, kenapa dikatakan mimpi? Peristiwanya terjadi pada waktu malam yang biasanya orang sedang tidur dan bermimpi, kan gitu, ya kan? Klop ini cerita. Yang ketiga tadi, kalau dia berangkat fisiknya hancur. Ya, oke. Ya, kita hargai ini pendapat toh namanya. Jangan dianggap sesat dulu, biarkan saja. Nanti kita coba analisis lagi mana kira-kira pendapat yang lebih dekat, ya, lebih benar, gitu, lebih bisa kita terima, ya. Nah, pendapat kedua itu yang berangkat ruhnya saja. Kalau ruh itu bisa pindah-pindah dalam waktu yang cepat, real time, ya. Nah, kita bisa mendapatkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi ini di hadis diceritakannya, ya. Nabi SAW kan dari Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau kan jadi imam di Masjidil Aqsa, lah, mengimami para nabi. Banyak nabi yang diimami itu.
Ya. Nah, yang diimaminya itu nabi-nabi kan udah pada mati. Itu ruh para nabi itu, ya. Jadi beliau menjadi imam, mengimami ada Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, ya, ada Nabi Musa, Nabi Idris dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ketika beliau naik di langit pertama, dalam hadis dijelaskan beliau ketemu dengan Nabi siapa? Langit pertama, Nabi Adam. Barusan masih sholat bareng, ya kan? Terus ketika di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Ya, kemudian Jibril bilang, wahai Muhammad, beri salam kepada dia. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada orang yang dia belum kenal itu siapa. Kemudian Nabi Adam menjawab, ya, waalaikumsalam, wahai anak yang baik dan nabi yang baik, wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian Nabi tanya sama Jibril, wahai Jibril, itu siapa? Kok menyebut saya anak yang soleh? Kata Jibril, itu bapakmu namanya Adam. Gitu, ya. Terus berangkat lagi, naik ke saf kedua. Nah, ketemu disambut tuh Nabi kayak apa, presiden mau datang ke kampung tuh kan, anak-anak SD pada nyambut. Itu nabi-nabi dan para malaikat pada nyambut semuanya. Ya, di langit kedua Nabi ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa, Nabi Yahya itu hidup satu zaman, masih famili dia, masih keluarga Imran. Ya. Nah, kemudian Nabi mengucapkan salam lagi, terus Nabi berangkat lagi saf ketiga, ya, nanti di saf keempat ketemu Nabi Idris, ya, terus di saf ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Padahal barusan sholat bareng di Baitul Maqdis loh. Jadi kalau ruh itu bisa real time, dia pindah-pindah, gitu. Ya, makanya ada yang mengatakan yang berangkat pada waktu itu ruhnya doang, fisiknya tinggal di Mekah, gitu. Ya. Nah, tapi juga ada yang mengatakan yang berangkat itu ya dengan badannya, dengan fisiknya, gitu. Ya. Nah, sekarang kita coba bedah nih, mana yang lebih dekat, lebih bisa kita terima. Nah, pertama, orang yang mengatakan bahwa yang berangkat pada waktu itu beliau sedang bermimpi, ya, saya agak dengan pendapat ini kurang sepakat. Ya. Kenapa? Kalau beliau hanya bermimpi, meskipun mimpi seorang nabi, seorang rasul itu adalah wahyu, biasanya Allah jelaskan. Ada di ayatnya itu, ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya melalui mimpi kan, coba apa kata Nabi Ibrahim kepada Ismail? Ya, wahai Ismail, aku mendapatkan di dalam mimpiku, inni ara fil manam. Ya. Nah, pada kisah Isra dan Mi'raj ada nggak kata mimpi? Disebut nggak kata mimpi? Nggak ada. Ya, Nabi Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku melihat dalam mimpi ini 11 bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan bulan. Ya, ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka bersujud kepadaku. Ya. Nah, jadi bersujud. Terus gimana sujudnya matahari, sujudnya bulan, bintang gimana? Maksudnya adalah memberi hormat. Ya. Nah, jadi nanti kalau ada surat apa itu? Surat Al-Baqarah, Allah perintahkan kepada Nabi Adam kan untuk pada iblis, untuk pada malaikat semua, ya, bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat pada bersujud kecuali iblis, ya. Nah, bersujud di situ maksudnya bukan seperti menyembah gitu. Bersujud itu menghormati. Sama dengan kisah
Nabi Yusuf, bulan, bintang, matahari bersujud kepada Yusuf, menghormati, gitu, ya, nah, gitu ya. Nah, jadi tidak ada di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kata mimpi, batal jadi pendapat itu, gitu, ya. Oke. Yang kedua, yang mengatakan bahwa yang berangkat itu pada waktu itu ruhnya saja, ya ruh itu bisa tadi real time ya, mana-mana. Nah, kalau yang berangkat pada waktu itu ruhnya, maka mestinya ayatnya bertambah bunyinya. Subhanalladzi asra bi ruhi abdihi. Gitu. Maha suci Allah yang sudah memberangkatkan ruh hambanya. Ada nggak kata ruh di situ? Tidak ada. Ya, kalau tidak hancur tadi kita udah bahas ya, clear, nggak hancur. Nah, saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa yang berangkat pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama fisiknya. Ya, kenapa? Di situ coba perhatikan lagi ayatnya. Bunyinya begini. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bi abdihi itu dari kata abdun. Dia menjadi kasroh karena ada huruf ba di depannya. Ya, huruf ba itu membuat tanda bacanya jadi kasroh. Kalau nggak ada huruf ba maka abduhu. Karena ada huruf ba jadi majrur dia. Bi abdihi. Ya, nah itu dari kata abdun, ya, di kata abdun. Nah kita lihat di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata abdun itu bisa bicara, abdun itu bisa berjalan dan dilihat. Kalau ruh kelihatan nggak? Nggak bisa kan? Nggak kelihatan kan? Ya. Kita lihat misalnya dalam surah Maryam. Ya, surat 19 Maryam. Ketika Maryam pulang ke kampungnya menggendong Nabi Isa yang masih merah. Kan begini, ya. Ketika Maryam hamil kan dia mengasingkan diri dari kaumnya kan? Ya. Kemudian dia melahirkan di bawah pohon kurma. Kalau dalam kitab yang lain melahirkan di kandang domba. Gitu ya. Kalau dalam versi Islam melahirkannya di kebun kurma, di bawah pohon kurma. Kemudian Allah suruh, ya, ini juga nggak masuk akal lagi nih. Orang baru melahirkan kan lemes ya, terus pohon kurma disuruh goyang-goyangin, mana ada tenaganya, ya. Tapi udah jalanin aja. Nah, begitu kita dengan perintah Allah. Kalau Allah sudah perintahkan jalanin aja. Gitu, selebihnya nanti urusan Allah. Maryam yang baru punya anak masih lemes disuruh goyang-goyangin pohon kurma, digoyang-goyang rontok itu kurma. Ah, itulah jadi makanan dia, ya, gitu. Jadi kerjakan saja apa yang Allah perintahkan, selanjutnya Allah yang akan melakukan, gitu. Ya. Nah, sudah selesai itu, Maryam pulang ke kampungnya menggendong bayinya Nabi Isa itu masih merah, ya. Kemudian orang kampung pada ngumpul, ya, mereka bertanya. Nah, tapi Maryam sudah diberitahu oleh Allah, nanti kalau orang tanya jangan kau jawab dengan mulutmu, ya, nggak boleh bicara dia. Nah, datang orang kumpul, orang tanya, ya ukhta Harun. Maryam tuh panggilannya ukhta Harun, saudaranya Harun. Makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Ya, wahai Maryam, kira-kira bahasa kitanya, bapakmu dan ibumu itu orang baik-baik. Terus bagaimana kamu kok bisa punya anak nggak punya suami? Gitu. Ya, Maryam tidak boleh jawab dengan mulutnya, dia hanya melirik bayinya yang ada di sampingnya. Fa asyarat ilai, dia hanya memberi isyarat kepada Isa yang masih merah itu. Kalau isyarat itu diterjemahkan kira-kira gini, kalau kalian tidak percaya,
tanya aja sama anakku itu. Nah, gitu. Orang-orang mengatakan qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami mau tanya sama bayi yang masih merah gitu. Ya. Tiba-tiba tanpa mereka sangka Nabi Isa yang masih merah ini ngomong. Tuh, ya, salah satu mukjizat Nabi Isa itu dia bisa ngomong waktu masih bayi. Apa kata Nabi Isa nih yang masih merah nih? Qala inni Abdullah. Sama nggak dengan tadi? Abdun, surat Al-Isra. Sama kan? Aku ini hamba Allah. Tadi Maha Suci Allah yang sudah memberangkatkan hambanya. Sama toh? Ini Abdun, ini Abdun. Ya kan? Jadi kata Abdun itu bisa bicara. Jadi Abdun itu fisik atau ruh? Fisik. Ya, nih, lengkapnya gitu kata Nabi Isa. Qala inni Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitabah. Allah sudah memberi kepadaku kitab. Jadi kitab Injil itu beda dengan Quran cara penurunannya. Kalau Quran diturunkan kan satu-satu gitu kan, bertahap. Kalau Injil itu diinstal langsung ke dalam hati Nabi Isa waktu masih bayi. Ya, jadi Nabi Isa itu sudah tinggal sampaikan saja. Kalau Al-Quran kan, ya, Allah suruh Jibril ambil itu di Lauhil Mahfuz ayat sekian nomor sekian kirim kepada Nabi Muhammad turun, ya kan? Ya, nanti ada lagi kejadian apa, ambil itu ayat sekian di Lauhil Mahfuz berikan Nabi Muhammad turun, lama-lama jadi Quran utuh. Kalau Injil itu sudah diberikan kepada Nabi Isa waktu masih bayi full. Dan juga beliau diangkat menjadi nabi itu pada waktu bayi. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dan Allah sudah menjadikan aku sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Ya kan? Sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Ya, oke. Nah, jadi kata hamba itu bisa ngomong. Berarti hamba fisik, ya kan? Nah, kita lihat lagi dalam surat lain, surat Al-Furqan, ada dikatakan di sana, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi. Ya. Nah, cuma di situ bentuknya bentuk jamak. Kalau abdun itu tunggal, kalau ibad itu bentuk jamak. Ya. Jadi bisa berjalan dan bisa dilihat. Itu fisik atau ruh? Fisik. Jadi kata abdun itu fisik. Gitu. Ya. Jadi tidak ada yang perlu kita ragukan. Jadi yang berangkat itu ya Nabi Muhammad bersama fisiknya. Jelas sampai di sini? Jelas. Nah, stop. Sekarang silakan Bapak Ibu. Masih ada enggak yang apa tidak dimengerti dari peristiwa ini? Silakan ditanyakan. Ya. Masih banyak lagi pertanyaan di luar sana tuh. Ya. Pertanyaannya ya bisa kita jawab semuanya. Mudah-mudah gitu ya. Ya, silakan. Ada enggak yang masih belum jelas? Hah? Ada? Nah, ada nggak? Udah clear kan? Udah nggak ada lagi keraguan kita toh? Peristiwa itu semuanya bisa dijelaskan. Nah, tadi ya pertanyaan ketiga tadi sudah saya sebutkan juga. Kalau memang ini pekerjaan Allah, ya, kenapa kok tidak 1 menit? Ya, nah, tadi buat 1 detik, buat Allahnya no problem. Buat Nabi Muhammad ini problem. Ya. Kenapa? Kita perlu tahu kenapa peristiwa ini atau apa yang melatari peristiwa ini. Asbab dari peristiwa ini.
dan kemudian apa yang Allah maksud dengan peristiwa ini. Ya, ini juga sekaligus saya ingin mengkoreksi. Ya, biasanya ketika kita menghadiri peringatan Isra dan Mi'raj, kemudian setelah pulang kita ditanya, apa tadi pesan peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Biasanya 99% orang menjawab sholat. Itu tah yang kita dengar dari kecil tah? Bukan. Betul, sholat itu ada bagian dari agenda perjalanan Isra dan Mi'raj, tapi pesan besarnya bukan sholat. Apa pesan besarnya? Pesan besarnya jangan putus asa. Itu. Ya. Saya tidak mengatakan tidak ada agenda, ada di dalam agenda perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Pada saat Mi'raj memang ada. Tapi pesan besarnya bukan itu. Pesan besarnya jangan putus asa. Kenapa begitu? Ini, ya. Bahwa yang melatari peristiwa ini adalah karena beliau tadi sebagai manusia kan beliau terbatas, ya. Nah, beliau tuh sedang sedih, gitu. Sedih pertama pamannya meninggal, Abu Thalib, ya. Yang membuat beliau sedih itu bukan, kalau meninggal itu kan hal biasa, tapi yang membuat beliau sedih itu Abu Thalib meninggal dan belum pernah bersyahadat. Tuh. Ya. Nah, yang kedua, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha juga meninggal. Ya. Gitu, tahun yang sama, cuma beda 2 bulan tuh. Yang ketiga yang beliau sedih itu karena dakwahnya ditolak di sana sini, ya, di Mekah terutama famili-familinya, walaupun ada yang ikut, ya, tapi nggak banyak gitu. Beliau coba ke Taif, ya. Kenapa Taif? Taif ini peradabannya sudah lebih maju daripada Mekah. Mekah itu masih primitif waktu itu. Contohnya misalnya, kalau waktu itu kamar mandi orang tuh di Taif tuh di dalam rumah seperti kita sekarang ini, ya. Kalau di Mekah itu nggak ada kamar mandi di rumah, di luar dia. Jadi kalau mau buang air kecil, buang air besar, keluar korek-korek pasir, nah, buang air di situ nanti tutup lagi itu seperti kucing gitu. Nah, di Mekah tuh masih begitu, tapi di Taif tuh udah lebih bagus. Taif itu daerahnya agak tinggi. Wilayah pertanian. Jadi kalau bapak ibu pergi haji, pergi umroh, makan sayur, nah itu dari Taif kirim, ya. Nah, Nabi mencoba ke sana. Ini orang-orangnya sudah lebih beradab daripada orang Mekah. Mana tahu mereka bisa menerima, ya. Nah, ternyata di sana malah Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah. Di Mekah paling cuma dibilang gila, goblok, apalagi tukang sihir gitu kan. Tapi nggak disakiti fisiknya, tapi di Taif malah disakiti. Datang malaikat kan, ya Rasulullah, bilang padaku mau diapain orang-orang ini. Nabi bilang jangan. Ya, mereka tidak tahu siapa aku. Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku ini, berikan petunjuk pada mereka karena mereka tidak tahu siapa aku. Gitu. Ya. Dan terbukti kata Nabi kepada malaikat, biarkan mereka, jangan diazab. Bisa jadi mereka tidak beriman, mungkin anak mereka. Kalau anak mereka tidak beriman, mungkin cucu mereka. Itu. Dan ini terbukti pada saat Nabi wafat, 2/3 jazirah Arab murtad, ya. Tinggal 1/3 saja. Ada 3 kota yang bertahan, Mekah, Madinah, Taif. Yang lainnya murtad. Gitu. Itulah kenapa sebagian besar energi di masa Khalifah Abu Bakar itu untuk konsolidasi, itu menyelesaikan yang murtad-murtad. Nah, di masa Umar baru ekspansi karena sudah selesai. Di Abu Bakar ekspansi sedikit di akhir-akhir doang, tapi sebagian besar energinya itu menyelesaikan masalah internal kaum muslimin. Nah, selesai Abu Bakar, tampil Umar, baru expand kemana-mana sampai ke Eropa, Afrika Utara, terus. Ya.
Gitu. Nah, 3 kota yang bertahan tuh Mekah, Madinah, Taif. Ya. Nah, tapi awalnya kan Nabi babak belur tuh, dilempari batu di Taif, darah-darah. Nah, dari situ Nabi pulang ke Mekah dan angkat tangan, bukan putus asa, nyerah, nggak tahu lagi apa yang harus beliau lakukan. Kenapa? Ini beliau manusia, punya keterbatasan. Ya. Nah, dari situlah beliau curhat kepada Allah. Panjang itu curhatnya. Salah satu kalimatnya begini, ya Allah, sekarang terserah Engkau. Engkau akan serahkan aku kepada siapa. Yang penting Engkau ridho. Nah, gitu kalimatnya. Ya. Apa tandanya itu? Tandanya beliau sudah sampai kepada batas puncak kemampuan. Nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Semua kemampuan sudah beliau kerahkan. Nah, dari situ baru Allah panggil Jibril, jemput kekasihku itu, ajak dia jalan-jalan supaya dia melihat tanda-tanda kehebatanku. Ya, supaya dia tahu bahwa apa yang sedang dialaminya itu tidak ada artinya apa-apa dengan kehebatanku. Itu pesannya. Makanya katanya kan dalam ayat itu kan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Apa artinya itu? Supaya kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kehebatan kami. Dan tanda-tanda itu bentuknya jamak, linuriyahu min ayatina. Ya, jadi beliau disuruh ngelihat, rekam, lihat, rekam, lihat, rekam. Nah, untuk melihat dan merekam itu kan perlu waktu. Beliau kan manusia. Kalau buat Allahnya nggak ada masalah, mau sedetik, setengah detik pun nggak ada masalah. Buat Nabi Muhammad itu manusia, beliau perlu merekam itu. Jadi perlu waktu. Nggak bisa kalau 1 detik malah jadi tidak logis, kan gitu. Ya toh? Ya. Nah, jadi pesannya itu. Ya, supaya beliau tidak putus asa. Kasih lihat nih, tenang saja kamu, aku ini maha besar, aku maha hebat. Apa yang kamu alami itu nggak ada artinya apa-apa dengan kehebatanku, wahai Muhammad. Gitu. Ya. Nah, itu juga pesannya kepada kita relevan toh. Setiap kita pasti punya masalah toh. Jangan punya masalah dikit pergi ke dukun. Ya, ini pergi ke dukun, langganan dukun, pasiennya dukun. Pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak punya duit pergi ke dukun, ya kan? Nggak punya kerja pergi ke dukun, ya. Udah kerja pengen naik pangkat pergi lagi ke dukun, apalagi dukun aja terus. Buka warung pergi ke dukun, nggak punya jodoh pergi ke dukun, ya. Nggak punya duit pergi ke dukun kan? Nah, dukunnya juga miskin gitu kan. Tanya ke dukun, nomor berapa mbak dukun besok yang keluar. Ya kalau dukunnya tahu dia duluan yang pasang kan, tolol banget kita begitu kan. Nggak punya duit pergi ke Allah, ya nggak punya jodoh pergi ke Allah, ya mau naik pangkat pergi ke Allah, gitu. Ya Allah maha hebat, maha mampu segala-galanya, gitu. Ya, nah, itu pesan dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu, utamanya ya. Nanti ada pesan-pesan lainnya banyak. Dan peristiwa sedahsyat ini kan pasti ini kuliah besar nih, banyak sekali pesan yang Allah ingin sampaikan. Cuma tadi dari sekian banyak pesan besarnya itu linuriyahu min ayatina, ya, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kehebatan kami. Ya. Baik, sampai di sini saja. Ya, nanti kalau hikmahnya banyak lagi yang lain. Kita tadi baru membahas eksistensi peristiwa ini seperti apa, ya. Monggo kalau Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, ya silahkan. Jangan sampai nanti di rumah masih ada yang mengganjal, ya. Silakan. Ada nggak? Ya, ada Pak. Ditanyakan Pak. Itu bisik-bisik, bisik-bisik tetangga.
Enggak ada. Oh ya, Pak Haidir, silakan. Ya. Ketika peristiwa Islam tersebut, Allah memberikan perintah kepada Nabi untuk melaksanakan sholat 50 waktu, akhirnya sholat 5 waktu. Ya. Di dalam sholat tersebut, intinya bahwa kita harus melaksanakan sholat. Ya. Mi'rajul mu'minin. Jadi surah itu seperti bedanya Nabi. Ya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana aplikasinya penerapan Asratul Mi'rajul Mu'minin kepada kita umatnya, sehingga benar-benar perintah sholat ini itu sesuai dengan apa yang diterima oleh Nabi untuk bersama sholat. Ya. Baik. As-salatu mi'rajul mu'minin. Ya. Mi'raj itu artinya naik. Ada di Quran kan judul surat kan Al-Ma'arij. Ya. Surat Al-Ma'arij. Mi'raj itu artinya naik. Nah, kenapa dikatakan sholat itu adalah mi'rajnya orang? Artinya seorang mukmin itu ketika dia sholat, ya sesungguhnya dia sedang melakukan mi'raj. Ya, karena begini, ada di dalam bacaan sholat itu pada saat tasyahud, ya, pada saat kita duduk tasyahud, kan kita mengucap at-tahiyatul mubarakatu sholawatut thayyibatu lillah. Ya. Nah, itu apa itu ucapan itu? Itu adalah ucapan ketika ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah di Sidratil Muntaha. Jibril udah nggak ikut, beliau sendiri. Ya, nah itu cara Nabi mengucapkan penghormatan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu yang Nabi ucapkan pada saat Mi'raj itu. Kemudian Allah menjawab penghormatan Nabi itu, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya. Nah, makanya di situ bentuknya kamu, ya. Selamat atasmu wahai Nabi. Karena yang mengucapkan itu Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kemudian Nabi membalas lagi salam Allah kepadanya dengan membawa kita semua nih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itulah kenapa pada saat kita sholat itu, ya, sesungguhnya kita sedang melakukan mi'raj, karena ada kata itu tadi. Ya. Nah, yang kedua, pendapat ulama mengatakan, ya, karena pada sholat itu khususnya pada saat kita sujud, itulah saat dimana seorang hamba sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sedang menghadap Allah seperti Nabi dulu menghadap Allah. Itu Pak, dua itu yang menyebabkan kenapa orang sholat itu dikatakan dia sedang mi'raj tadi, karena ada kata at-tahiyatul mu'min, itu dialog antara Allah dengan Nabi di Sidratil Muntaha, diabadikan masuk dalam bacaan sholat. Yang kedua, kan ketika Nabi di Sidratil Muntaha itu kan sangat dekat jaraknya dengan Allah toh. Nah, apakah beliau melihat Allah atau beliau hanya menghadap tapi tidak melihat? Ini berbeda pendapat ulama. Ya, kan dalam Islam itu kalau Allah belum bisa dilihat, ya, atau tidak bisa dilihat, kalau melihat Allah mati. Ya, Nabi Musa kan pernah pengen melihat Allah kan hancur, pingsan dia kan, gunungnya meledak.
Nah, mungkin beliau menghadap Allah tapi tidak melihat Allah. Ya, tapi jaraknya dekat sekali. Nah, pada saat seorang hamba sholat dan pada saat sujud, itulah jarak paling dekat antara hamba dengan Allah. Makanya disebut mi'rajul mu'minin. Gitu. Gitu, Pak. Ada lagi yang lain? Ya, silakan, Pak. Iya. Karomahnya. Ya. 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 Jadi Allah menghadirkan nabi-nabi ya biasanya dengan mukjizat ya gitu. Nabi Muhammad juga banyak mukjizatnya, Pak. Cuma yang lebih diangkat tuh mukjizat terbesar Nabi itu adalah Al-Quran ya. Banyak mukjizat Nabi itu. Nabi bisa pernah pohon itu dipanggil oleh Nabi, pohon dipanggil jalan bergeser itu pohon itu. Tadi bulan terbelah ya. Kemudian pada saat menggali parit tuh waktu mau perang Khandaq itu kan paceklik tuh, Nabi perutnya diganjel batu ya. Sementara Khandaq itu parit itu lebarnya kira-kira 5 meter, dalamnya kira-kira 4 meter, panjangnya 5 kilo ya. 5 kilo itu dari sini kemana ya, ke UI kali, Pancasila itu ada 5 kilo. Hah? Lewat lagi Pancasila ya, serengseng ya, 5 kilo. Digali ratusan orang yang menggali pada saat itu paceklik gitu. Nabi pun perutnya diganjel dengan batu. Kemudian ada sahabat namanya Jabir, dia punya kambing 1 ekor ya. Dia lihat Nabi perutnya diganjel, dia iba gitu, akhirnya dipotong kambing itu, suruh istrinya masak bikin gulai. Dia bisik-bisik, ya Rasulullah, istirahat dulu, ayo makan di rumah saya sudah potongin kambing, tapi cuman buat engkau dan Abu Bakar doang berdua, gak cukup kalau buat yang lain. Tahu Pak, Nabi begini, Jabir, tolong jangan kamu buka pancimu itu ya, biarkan nanti aku yang membuka. Terus Nabi umumkan, wahai para sahabat, sekarang kita istirahat semua, Jabir sudah memasakkan kita kambing. Waduh, Jabirnya keringet dingin, Pak. Ini ratusan orang, kambing cuma secuil. Bagi orang Arab kan kalau makan kambing 1 ekor buat 4 orang gitu kan. Kita makan kambing 1 ekor 1 RT. Itu lebaran haji doang kan. Jabir bingung, gimana ini? Biar Nabi yang berdiri di samping kuali itu, mana piringnya? Piring yang banyak sih. Nabi layanin mereka semua satu-satu, semua mereka makan kenyang dan sebagiannya ada yang bawa pulang ke rumah. Itu diantara mukjizat Nabi. Ada banyak, belasan mukjizat Nabi. Ya. Nah, cuma kita ini kan orang-orang yang bukan beriman karena itu. Ya. Kalau umat terdahulu ya belah laut apa. Kita lebih kepada Al-Qur'annya. Nah, kemudian setelah Nabi wafat, ya kan udah nggak ada lagi Nabi. Tapi kan banyak orang-orang yang soleh-soleh. Nah, kepada mereka itu ada orang-orang tertentu yang Allah berikan, namanya bukan mukjizat, kelebihan-kelebihannya itu namanya karomah, ya, kemuliaan. Nah itu ada, ya. Dan
ya kita yakini Allah punya kuasa memberikan kelebihan kepada hambanya berupa apapun. Di antaranya ada Khidir, Pak Khidir. Ya, Khidir Rasul bukan? Hah? Mana ada Rasul Khidir? Coba, 25 Rasul ada nggak nama Khidir? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, dan ada nggak nama Khidir? Bukan Rasul kan dia? Ya, Nabi bukan? Nggak tahu kita Nabi. Nabi itu ada 124.000. Mungkin beliau Nabi, ya, mungkin, ya. Tapi juga nggak ada keterangan kalau beliau itu Nabi. Tapi yang jelas dia hamba soleh. Ada Khidir, ada Luqman, ada Imran, ya, di Quran tuh. Orang-orang hebat, Zaid ada, ya. Nah, Khidir ini Allah berikan kelebihan, ya. Kelebihannya apa? Dia tahu apa yang akan terjadi kemudian. Walaupun nggak semuanya, beberapa doang yang Allah beritahu kepadanya. Ya, nah, kan ceritanya Nabi Musa ini kan sering bicara langsung kepada Allah kan. Ya Allah, saya mau begini, saya mau begitu, itu beliau langsung, dan memang beliau Allah berikan khusus tuh mukjizatnya, ya, kalimullah. Satu hari Nabi Musa bertanya, ya Allah, ada nggak orang yang lebih pintar dari aku? Ya, dia merasa Nabi, dia merasa yang paling top lah, ya. Tapi Allah katakan, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang yang berilmu itu ada lagi orang yang berilmu. Kalau bahasa kampung kita, di atas langit ada langit. Bahasa Al-Qur'annya wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, di atas orang berilmu itu ada lagi orang yang berilmu. Nah, Allah kasih tahu, temui dia di sana. Ya. Maka Nabi Musa bawa satu pelayannya, dia pergilah tuh ke tempat yang Allah tunjukkan. Itu dia Al-Kahfi tuh. Nah, sampai dia ketemu, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka Musa bertemu dengan seorang hamba. Bukan, enggak disebut nabi, dia hamba saja. Fawajada abdan min ibadina. Dia bertemu dengan seorang hamba di antara hamba kami, atainahu rahmatan min indina, yang kami sudah berikan rahmat kepadanya, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan Allah memberikan ilmu kepadanya. Ilmunya diinstal juga tuh Nabi Khidir itu, ya, diinstal seperti tadi Nabi Isa. Jadi disebutnya kalau di orang-orang tuh ilmu laduni, ya. Nah, di antaranya beliau tahu, ya, ada anak kecil kan yang dimatiin kan. Nah, ketemu anak kecil dimatiin oleh Khidir. Nabi Musa bertanya, kenapa kamu bunuh orang yang tidak berdosa? Ya, terus ada lagi kapal yang dibocorin, ada lagi tembok yang doyong, bahasa kitanya doyong, miring, ya, mau roboh. Ya, Khidir menegakkan kembali situ. Kata Musa, kamu kan udah capek, tembok yang udah doyong dibikin tegak lagi, minta upah sama pemiliknya, gitu. Nah, dari situlah Khidir mengatakan, hadza firaku baini wa bainik. Ya, inilah saatnya perpisahan kita berdua. Kan tadi janjinya nggak boleh nanya, ya kan? Kamu boleh ikut saya, tapi syaratnya tidak boleh bertanya sebelum saya yang menjelaskan. Nabi Musa tanya, kenapa tuh kapal dibolongin? Satu, peringatan. Terus ada anak kecil dibunuh. Nabi Musa, kenapa dibunuh? Dua, peringatan. Tiga tadi, tembok dibetulin, minta upah saja. Tiga, peringatan. Baru kemudian Khidir menjelaskan, ya, bahwa anak ini punya bakat menjadi anak pendosa. Ya, aku takut nanti kalau dia dibiarkan besar, dia akan, ya, malah berbuat dosa, ya. Karena itu dia dibunuh supaya Allah mengganti anak ini dengan anak yang lebih baik.
Jadi beliau diberikan itu, tapi tidak semua. Ya, ini setiap sesuatu itu ada exception. Dalam ayat yang lain Allah katakan bahwa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi besok hari. Ya, secara umum. Tapi segala sesuatu ada pengecualian. Haidir Allah berikan itu. Jadi kalau kita ada orang yang punya karomah, kelebihan, itu bisa saja, tidak juga merusak iman kita. Ya, tapi juga jangan kita beribadah kepada Allah berharap-harap karomah. Perlu. Ya, sudah beribadah aja kepada Allah. Kalau kemudian Allah berikan kepada kita karomah, ya sudah juga sebuah kemuliaan Allah. Gitu. Ya, kan ada orang ya cita-cita besarnya menjadi wali Allah. Itu beribadah supaya jadi wali. Nggak usah. Itu udah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu barangkali. Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Cukup? Ya. Oh, satu lagi. Monggo Pak, silakan Pak. Ketika terjadi peristiwa syariat, Nabi dikatakan yang oleh Allah Ya. ke Sidratul Muntaha. Ya. Jadi kita mengatakan bahwa Nabi ketika itu merasa dekat dengan Allah. Ya. Bagaimana implementasi penerapan kepada umatnya, belum karena umatnya juga melaksanakan sholat. Kemudian apa yang membuktikan bahwa seorang itu juga dia merasa dekat dengan Allah? Itu apa yang menjadi levelnya bahwa seorang itu dekat dengan Allah? Itu apa? Iya. Kalau mau dekat dengan Allah, ya banyak belajar tentang Allah. Banyak belajar tentang ma'rifatullah. Mengenal Allah, ya. Kita tidak dekat dengan Allah karena kita nggak kenal Allah itu seperti apa. Kalau kita kenal Allah, ya, maka kita akan mencintai Allah, maka kita akan dekat dengan Allah. Tapi Allah sendiri sudah menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat kepada hamba-hambaku daripada urat lehernya sendiri. Allahnya sudah menyatakan itu, cuma kitanya ada yang merasa jauh, ada yang merasa dekat. Nah, jauh dekat itu tadi dia berbanding lurus dengan tingkat kenal kita terhadap Allah. Semakin kita kenal Allah, maka semakin cinta. Atau gitu peribahasa kita kan, tak kenal maka tak sayang. Ya, semakin kita kenal Allah, kita akan semakin sayang, semakin cinta kepada Allah. Semakin cinta, semakin dekat. Gitu, Pak. Ya. Jadi teruslah belajar kenali Allahmu seperti apa. Ya, semakin kita kenal Allah, kita akan semakin dekat dengan Allah. Itulah pentingnya kita bermajelis gitu, berilmu, belajar. Gitu Pak, Haidir. Ya. Baik, cukup ya, sudah siang ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan kajian berikutnya. Ya. Gimana Pak? Monggo Pak.